Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Backboners. Shalom. Oke, baru yang rame yang di depan sini. Sekali lagi, Shalom Backboners. Shalom. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Luar biasa. Baik, luar biasa. Selalu sehat Kak Siska, apapun itu keadaan teman-teman semua adik-adikku ini. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita semua ada di dalam ibadah Backboners hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Berapa banyak dari kalian anak-anak muda yang sungguh merasakan bahwa hidup kalian itu karena anugerah Tuhan? Coba angkat tanganmu. Bangkit berdiri dulu. Oke. Aku mau kita family time dulu nih di antara kita. Yang wanita dengan wanita, pria dengan pria, kasih pelukan hangat. Bilang gini, Tuhan Yesus mengasihimu. Yang pria-pria jangan lama-lama, agak dipertanyakan nanti. Ya, ayo dong. Sebanyak mungkin saudara bisa menjangkau. Nah, kalau brother gue ini gue high five aja, ya kan ya. Kalau kalian aku mau peluk dulu. Iya. Ini udah pelukan nih, udah selesai pelukannya. Kok gue belum nih? Hah? Ayo dong, keluar dong dari tempat duduknya. Ya Allah, susah. Maaf. Kan kita nih family adik-adik ya, kita semua tuh family. Aku berdoa biar setiap dalam ibadah kita ini ada kesatuan hati. Ada di mana ya? Di mana kesatuan hati ada, di situ ada berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu bukan bicara soal materi only, no. Tapi berkat Tuhan itu bicara soal sukacita, damai sejahtera Tuhan, mercy-nya Tuhan, kemurahan Tuhan tuh ada buat setiap kita. Haleluya. Yuk kita mau satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Biar sungguh kiranya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan hadir. Nah kalau Tuhan sudah hadir, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dan semua kita alami kebaikannya. Yuk kita berdoa sama-sama, masing-masing pribadi lepas pribadi. Kau berdoa sama Tuhan siang hari ini. 1 menit saja kau minta sesuatu sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan gini, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Syarata karalabaya syikita karalabaralaba. Siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam ibadah PPA Backboners ini Tuhan. Kami berdoa dari awal pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini. Sungguh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran-Mu Tuhan membawa pemulihan, mukjizat, bahkan kelegaan bagi setiap kami yang merasakan kesesakan ya Bapa. Ada kekuatan yang baru bagi setiap kami yang merasakan kelelahan dalam hidup. Tapi siang hari ini kami mau satukan hati datang kepada Yesus. Kami tahu Kau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah sumber sukacita kami. Bahkan Engkau adalah sumber kehidupan kami. Biar dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah Backboners ini Tuhan. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya Tuhan baik sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Backboners. Mana suaranya sekali lagi Backboners. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak demi namanya. Sebab Dia Raja kemuliaan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, come on. Ayo semuanya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kasih yang the best buat Tuhan Yesus, amin. Kita akan memuji Dia. Amin, Chris. Amin. Ayo sama-sama setiap kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lagi dong. Kami datang bawa pujian, bersama
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, Sorakan haleluya. Woo. Gloria bagi Raja kemuliaan. Ayo semua kita anak-anak muda, nyanyikan kami datang. Here we go. kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Katakan besar Tuhan. ditinggikan puji-Nya. Gloria. Biar hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima segala pujian. Amin. Ini anak-anak muda, kita percaya bahwa setiap kita datang ke tempat ini untuk memuji dan meninggikan Dia. Yang percaya katakan amin. Ayo nyanyikan dengan senang hati. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory. Come on, sing with all your heart. We give you praise, sing Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi yuk. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan atas setiap kehidupan saudara dan juga saya. Yang mau boleh katakan amin. Yang mau sama-sama nyanyikan Gloria. Here we go. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Muliakan nama Tuhan kita. Yang percaya katakan Dia Raja. Haleluya. Woo, come on. Praise. Dia Raja dulu boleh, gak apa-apa. Here we go. Ting. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Hey. Semua yang sudah tahu lagu ini nyanyinya lebih keras buat Tuhan. Here we go. Say.
Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Amin. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah yang terdahsyat, amin. Tuhanlah yang terhebat. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan sama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Come on, Backboners, here we go, sing. Kau yang berjaya, seluruh semesta. Boleh bagian ini kita ulang sekali lagi ya. Belum semuanya, Backboners. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Lagi-lagi Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Lebih keras lagi ya. Kita agungkan, tinggikan nama Yesus. Here we go. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Kau Tuhan atas pujian setiap kami siang hari ini. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan terus memuji Dia, sebab Dia Raja kemuliaan ada di tengah-tengah kita. Kasih tahu kiri kanan gini, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang the best buat Tuhan. Woo! Semuanya yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Hey! Let us sing this song. Here we go, sing. I'll praise in the valley, I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowned in. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, sing praise. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know You're still in control. Amen. My praise is a weapon, it's more than a sound. Amen. My praise is the shout that brings Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul, sing praise, praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord. Oh my soul. Come on, musik memuji Tuhan. Saudara bebas memuji Dia, menari bersuka cita bertepuk tangan, amin. Sebab Dia Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, layak terima segala yang terbaik. Haleluya. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful.
faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise when you're sovereign. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody defeating the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Amen. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord, oh my. Semuanya ikutin gaya saya. Come on. Praise the Lord. Come on. Pindah kaki kiri. Praise the Lord, oh my. Gaya bebas terserah. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? One more. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Semua angkat tangan yuk. Praise the Lord. One more, one more, one more. Praise. Praise. We praise you, Lord, with all our strength, Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Kita memuji Dia sebab Dia Allah yang besar dan ajaib. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih keras lagi haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan apapun keadaan kita. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Lihat, pujian kita meruntuhkan tembok Yeriko. Pujian kita meruntuhkan tembok masalah persoalan kita. Kasih tahu makanan kirinya, don't worry, be happy. Tetap memuji Tuhan. No matter what happen in our life, Jesus is still good. Amen. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, we want more too. Kami gak mau cakap cuma di atas mimbar ini ataupun di gereja ini. Tapi di luar sana kami boleh menjadi saksi-Mu, menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ketika kami cakap menyanyikan pujian demi pujian di gereja ini, di dalam setiap ibadah demi ibadah, Roh-Mu akan mengoreksi setiap hati kami. Biar kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan itu ada atas setiap kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini. Sungguh Tuhan, kami perlukan Tuhan. Ketika kami nyanyikan, praise the Lord, oh my soul. Karena itu yang kami rindukan selalu dalam hidup kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan kekuatanku. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I see. With all I am. Jadikan ini pujian ini menjadi doamu. Yuk sama-sama. I walk with you. I walk with you.
backboners. Lift up your voice, sing, I will worship you. I will worship you. I will worship. Yes, I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. Sekalipun mungkin ada masalah yang sedang kau hadapi hari-hari ini, sekalipun mungkin jawaban doa itu belum kau terima sampai saat ini, tapi kau tetap memutuskan untuk menyembah Tuhan, untuk tetap berserah kepada Yesus apapun yang terjadi, karena kau yakini Yesus pegang kendali atas hidupmu. I will worship you. I will worship you. Just worship Him. I will worship. Lift up your voice and sing. I will worship you. Yes, Lord. I will worship you. Sing, I will worship you. I will worship you. I will worship. Yes, I will worship you, God. Oh, I will worship you. I will worship. Jesus, I believe in you. Come on, sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, oh God, with all of my soul, I come to worship you. Mari sembah Dia, angkat suaramu, puji dan sembah Dia. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu sayang sama kita semua, yang kasihnya tidak pernah berubah atas hidup saudara dan juga saya. Sembah Dia, sembah Dia, angkat suaramu, pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, dan jangan pernah kau lupakan segala kebaikannya. Yesus, Yesus, berapa beralamu, mari jamah setiap anak-anak mudamu. Ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami saat ini. Di rabata kaba-kaba beralamu. Sini bini kira la 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 barala 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 barala. Sini bini beralamu. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus,
kebaikan Tuhan, nyanyikan. Ya Yesus. Sepanjang tahun 2023 saudara, banyak perkara yang terjadi yang saudara dan saya alami. Ada air mata, ada sukacita. Ayo nyanyi buat Tuhan. Ya Yesus baik, alami kebaikannya senantiasa saudara. Ini antara engkau dengan Tuhan. Jangan lihat yang lain, tapi alami kasih Tuhan siang ini. Ini cuma antara engkau dengan Yesus. Dia baik buat saya. God is so good to me. Hallelujah. God is so good. Yes, you are so good to me. Jesus, you are so good to me. He's so good. Come on, Bangkokers, lift up your voice and sing. God is so good. God is so good. God is so good. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, bangkit berdiri. Nyanyi yang terbaik buat Tuhan. God is so good to me. Oh, God is so good. God is so good. Yes, you are, Lord. God is so good. He's so good to me. Saudara sendiri nyanyi buat Tuhan, coba. God is so good to me. Yes, He's so good to me. Kau mendengar setiap nyanyian syukur anak-anak mudamu siang hari ini Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good. He's so good.
Sang Raja. Dan puji Yesus Sang Raja. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami. Engkau rela meninggalkan semua kenyamanan-Mu. Engkau rela meninggalkan semua fasilitas-Mu. Demi untuk menolong kami datang ke dunia, terlahir ke dunia dengan disertai berbagai-bagai penderitaan. Hanya satu hal tujuan Tuhan, demi untuk menolong kami, menunjukkan kasih-Mu buat kami, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami tahu lewat semua peristiwa ini, ketika Engkau ada di bumi ini, kami tahu bahwa di mata Tuhan kami bukan hanya penting, tapi di mata Tuhan kami merupakan inti daripada kehidupan-Mu. Karenanya Engkau melakukan berbagai macam cara untuk menolong kami, menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, yang hari ini kami ingin dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Bicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sekalipun nanti kebenaran firman Tuhan disampaikan secara umum, secara global. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara melalui firman yang bersifat umum itu. Supaya firman itu bicara secara pribadi bagi kami. Pulang dari tempat ini kami tidak sama lagi. Karena kami sudah diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu tidak hanya mengandalkan pengetahuannya, pengalamannya. Tapi lebih daripada itu yang selalu kami nanti-nantikan dan rindukan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, pewahyuan-Mu turun atas kami. Karena kami tahu pewahyuan itu saja yang bisa menyingkapkan banyak hal tentang Tuhan. Sehingga membuat kami semakin mengenal Tuhan. Dan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya teman-teman. Salam semua. Lemes banget ya. Salam semuanya. Sehat semua. Semangat semua. Wow, saya saja semangat ya. Ayo semangat teman-teman ya. Oke, baik. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya. Saya harap tidak bosan karena dalam waktu yang singkat ini kita beberapa kali ketemu terus begitu ya. Nah, tapi saya percaya itu tidak kebetulan, semuanya ada di dalam rencana Tuhan ya. Saya tidak menginginkannya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lagi, teman-teman semuanya juga tidak merencanakannya. Tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saya dihubungi nih sama pengerja, Pak. Kita temanya untuk bulan ini bicara tentang care. Jadi tolong disesuaikan temanya, judulnya berbicara tentang value GBI dan Mogot, yaitu bicara tentang care. Ya oke ya. Jadi saya siapkan hari ini khotbah saya yang singkat ya, dengan tema menolong orang lain. Ya ini ya, menolong orang lain. Nah, apa yang terbersit di pikiran teman-teman ketika bicara tentang menolong orang lain? Macam-macam ya. Ada yang bilang begini, ribet Pak. Mending kalau orangnya baik. Orangnya nyebelin. Gimana kita menolong? Iya kan? Itu mungkin yang terbersit. Saya lebih baik Pak disuruh penyembahan 1 jam 2 jam. Saya kuat. Daripada saya disuruh nolong orang yang rese. Nyebelin. Sulit. Bener gak teman-teman? Setuju apa enggak sih?
Atau di sini udah bertumbuh, udah rohani semua gitu. Enggak lah. Wah, kita kan anak Tuhan, jadi harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kira-kira udah begitu semua? Saya kira banyak yang sependapat dengan saya. Enggak mudah untuk bisa menolong orang lain. Kalau orangnya kita suka, mudah. Kalau orangnya baik dengan kita, mudah. Kalau orangnya peduli dengan kita, mudah. Tapi kalau orangnya nyebelin, PR buat kita. Sulit buat kita. Tapi teman-teman saya mau kasih tahu. Mengasihi sesama, menolong sesama. Itu bukan pilihan. Tapi itu adalah sebuah perintah. Next coba. Saya ambil ayatnya ini. Coba tolong tampilkan PowerPoint saya. Wah, ternyata ada pointer di sini ya. Maafkan saya. Oke. Saya ambil dari Matius. Coba tampilkan, saya punya PPT. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ini kenapa nggak bisa ya PPT-nya? Ada kendala kah? Oke. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nggak ada rotan akar pun jadi. Yang penting tetap happy. Oke, Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap. Sampai sini mudah ya, betul nggak? Sampai sini masih relatif mudah. Kenapa mudah? Kenapa? Karena Tuhan baik buat kita. Dia sayang buat kita, dia peduli buat kita, dia berkorban buat kita, dia lakukan banyak hal, bahkan segala-galanya apapun dilakukan buat untuk menolong saudara dan saya. Jadi sampai situ buat kita mudah. Mudah. Coba kalimat berikutnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang, perhatikan kata-kata ini, yang apa dikatakan di sana? Jadi nggak ada bedanya gitu teman-teman. Sama. Kalau sama, bisa dibedain nggak? Nggak bisa. Kalau sampai ada bedanya itu namanya nggak sama. Beda itu. Tapi ayat ini katakan yang sama dengan itu. Apa itu yang sama dengan itu? Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama kualitasnya. Seperti dirimu sendiri. Saya mau kasih tahu teman-teman. Tidak ada orang yang tidak sayang dengan dirinya sendiri. Bahkan kebanyakan egois. Betul nggak? Saking mencintai dirinya sendiri egois. Jarang ada manusia yang tidak mencintai dirinya. Kecuali sudah gila. Makanya dia tidurnya di sembarang tempat, ya kan? Tidak pernah mandi, jorok, kotor, apa saja dimakan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Gila. Jadi selama manusia masih normal, pasti mencintai diri sendiri. Bahkan bisa mencintainya secara berlebihan. Nah, ayat ini katakan kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lalu ayat ini katakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saya mau bilang gini teman-teman. Satu hari berapa kali memuji Tuhan? Berapa kali ngomong sayang Tuhan? Berapa kali ngomong cinta Tuhan? Tadi sepanjang lagu berapa kali? Banyak kan?
Sebenarnya teman-teman kalau kita bisa dengar nih, Tuhan bilang apa dari surga? Tuhan bilang bohong. Kenapa? Karena ayat ini katakan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi hukumnya adalah kalau kita bisa mengasihi Tuhan, harus bisa mengasihi sesama. Itu hal yang sama. Maka saya mau bilang gini, rapot hubungan vertikal kita itu ditentukan dengan hubungan sesama. Jadi kalau mengasihi Tuhan, pasti mudah mengasihi sesama. Kalau tidak mengasihi Tuhan, sulit mengasihi sesama. Walau dari mulut kita ngomongnya mengasihi Tuhan. Ternyata itu kalau lebih dalam lagi kita perhatikan dalam Alkitab, itu adalah sebuah kebohongan. PPT saya benar-benar gak bisa ditampilin ya. Saya tungguin dari tadi nih. Ya. Oh yang mati TV-nya, belakang bisa? Ini kenapa bisa mati TV-nya? Oke, coba tampilannya di belakang. Ya paling tidak bisa menolong buat teman-teman lah ya. Jadi yang pertama, nah, next. Ya, nah ini ya. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, yang pertama itu dikatakan bahwa kita ini adalah pembohong, pendusta. Maka ayat ini katakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 bilang begini. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Ada kata tidak mungkin loh itu. Jadi Yohanes ini ngomongnya cukup jelas. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ayat 21-nya, dan perintah ini kami terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah jadi mengasihi saudara kita, menolong saudara kita, itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah perintah. Justru itu menjadi bukti. Kalau kita mengasihi Tuhan, mestinya kita mengasihi sesama. Karena bagaimana mungkin ayat ini katakan kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan yang kelihatan saja kita tidak bisa untuk menolong dan mengasihinya. Jadi karena begitu teman-teman, ayat ini katakan lebih jauh kita sedang berdusta. Jadi kalau kita ngomong Tuhan, I love you Lord, aku mengasihimu. Tuhan bisa bilang dari atas, bohong. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menolong temanmu, mengasihi temanmu. Bohong. Jadi kalau begitu, penting gak menolong teman kita? Penting. Menolong teman itu sama dengan menolong Tuhan juga. Sekali lagi ya. Menolong teman itu sama dengan menolong dalam tanda kutip Tuhan. Mengasihi teman itu sama dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Itu tidak boleh dipisahkan. Maka Yohanes katakan kita bohong ketika di dalam hati kita ini di sebelah mengasihi Tuhan, di sebelahnya lagi membenci sesama kita. Karena gak mungkin dalam hati yang sama terbagi dua. Ada rasa cinta, ada rasa kebencian. Kalau benci, benci semua. Kalau sayang, sayang semua. Kalau cinta, cinta semua. Gak mungkin setengah cinta, setengah benci. Makanya Yohanes katakan bohong. Karena itu sekali lagi teman-teman. Semakin sering kita bilang cinta Tuhan, tapi sementara membenci sesama kita, semakin banyak kebohongan kita. Saya mau menolong saudara untuk tidak semakin banyak kebohonganmu. Kasihilah sesamamu. Tolonglah sesamamu. Supaya waktu kita nyanyi, waktu kita berdoa, kita gak bohong sama Tuhan.
Kita bilang sama Tuhan, I love you Lord. Tuhan bilang, bener nakku. Nggak dibilang bohong lagi. Tapi ketika saudara nggak bisa menolong temanmu, mengasihi temanmu, lalu kita ngomong cinta Tuhan, Tuhan bilang dari atas, bohong. Bohong. Semakin sering kita bilang cinta, semakin sering juga dibilang bohong. Karena itu saya mau bilang begini buat kita. Kapan kita bertindak sebagai pendusta ketika secara bersamaan ada kasih dan benci di dalam hati kita. Ini yang disebut dengan chaos. Nggak heran di dalam hati kita sering chaos. Kenapa? Ada perang antara benci dan cinta. Dalam suasana perang enak gak kira-kira? Nggak enak. Di Timur Tengah ini lagi perang nih. Nggak enak, kenapa? Penuh dengan ketakutan. Merusak. Banyak yang hancur. Banyak mengalami kerugian, kehilangan nyawa. Maka situasi perang itu nggak baik. Sebenarnya ketika kita membiarkan ada cinta, ada benci di dalam hati kita, sedang membiarkan peperangan atau chaos di dalam hati kita. Karena itu teman-teman, sekali lagi, yuk kasihlah sesamamu, tolonglah sesamamu. Supaya kita tidak menjadi sebagai orang pendusta lagi. Kenapa? Karena begini, jangan lupa. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Jadi artinya ketika kita membenci sesama kita, menolak sesama kita, membuli sesama kita, kita sama membenci Tuhan, menolak sesama kita, membuli sesama kita. Karena manusia itu adalah gambaran Allah. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu sekali lagi teman-teman, ayo kita berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu dua hukum yang sama. Jadi kalau teman-teman nih ya, ada teman kita yang sakit, yang butuh pertolongan, lalu kita sisihkan waktu kita, tenaga kita, uang kita, buat tolong, buat besuk, buat doain selama 1 jam atau 2 jam. Itu sama upahnya ketika kita datang menghadap Tuhan 1-2 jam. Jadi jangan dikira kalau kita menghadap Tuhan berdoa 1-2 jam jauh lebih rohani daripada menolong teman kita 1-2 jam waktu yang kita luangkan. Alkitab ini katakan sama upahnya. Jadi mengasihi Tuhan bukan hanya di gereja atau di ruang doa saudara. Tetapi ketika kita melihat orang lain yang butuh pertolongan, teman kita yang butuh pertolongan, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Jadi kalau begitu teman-teman, kita perlu mengasihi sesama. Karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan barang siapa menolak temannya, sama dengan menolak Tuhan. Barang siapa merendahkan temannya, sama dengan merendahkan Tuhan. Barang siapa membenci temannya, sama dengan membenci Tuhan. Saya mau, ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi orang benar, bukan pendusta. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu menolong sesama? Yang kedua, ya, supaya bertumbuh. Nah, saya ambil ayatnya dari Amsal 27 ayat 17. Ayat itu bunyinya begini. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Artinya apa? Untuk bisa bertumbuh, kita membutuhkan orang lain. Dan yang paling hebat begini, orang lain itu siapa? Orang lain yang rese. Orang lain yang rese. Kalau yang baik-baik saja, itu gak buat saudara cepat bertumbuh di dalam kerohanian dan karaktermu. Tapi kalau kita bersinggungan dengan orang-orang yang rese, terima kasihlah buat dia. Karena dia mempercepat
perubahan karakter kita. Buah-buah roh itu akan muncul semakin sering kita bersinggungan dengan orang-orang rese. Coba kalau saudara nggak berhubungan dengan orang lain, saudara bisa muncul nggak rasa sabar saudara? Nggak mungkin. Gimana mau sabar? Sabar terhadap apa? Nggak ada yang rese. Saudara mau lemah lembut, gimana mau lemah lembut? Nggak ketemu orang yang kasar. Nggak ketemu orang yang nyebelin. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang kasar, yang nyebelin, yang egois, mau menang sendiri, gampang marah. Lalu saudara berlatih di sana, saudara lebih sabar. Nah itu membuat kita bertumbuh. Jadi menolong sesama sebenarnya itu juga menolong kita supaya bisa bertumbuh. Khususnya dalam hal karakter dan kerohanian kita. Itu penting teman-teman. Maka saya mau bilang gini, dalamnya hubungan kita dengan Tuhan harus dibuktikan dengan kedekatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sekalipun itu rese. Seringkali kan kita nyalain orang rese ya. Lihat dari perspektif lain. Jangan dari perspektif itu saja, saya nggak salahin memang benar. Tapi lihat dari perspektif lain. Perspektif lainnya adalah orang rese itu membantu saudara semakin cepat bertumbuh. Justru kalau kita bilang dekat dengan Tuhan, harus dibuktikan juga kedekatan kita dengan orang-orang rese. Artinya bisa menerima. Saya tanya, kenapa sih orang sulit menerima orang rese? Karena merasa dirinya lebih baik. Kalau saudara merasa diri lebih baik dari dia, memang sulit menerimanya. Sulit. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menerima orang rese? Coba nanti siapa yang kita rasa rese, mulailah list semua kelebihan dia ada di depan. Di depan, semua ya di kertas, taruh di depan kita. Dia punya kelebihan apa? Itu list semua. Lalu kita punya kelemahan juga dilisin semua tuh. Taruh di depan kita juga. Supaya kita sadar bahwa kita juga punya banyak kelemahan. Dan dia punya banyak kelebihan. Dan kelebihan kita list juga. Tapi taruh di belakang ya. Dan kelemahan dia taruh di belakang. Supaya kita gak lihat-lihat. Karena kebiasaan manusia kelebihannya banyak. Sekali aja teman bikin salah, blacklist. Betul gak? Kebaikannya banyak banget nih. Weh banyak lo suka traktirin, temenin, dengerin cerita kita, ya kan? Support, sekali aja dia lakukan kesalahan, blacklist. Coba list dong, dia punya kelebihan, dia punya kebaikan banyak. Baru sekali buat kesalahan. Pertanyaannya saudara berapa kali bikin kesalahan? Teman-teman berapa kali buat kesalahan? Ayo, yang fair dong menilainya. Makanya taruh di depan tuh kelebihan dia. Taruh di belakang kelebihanmu. Kelemahanmu taruh di depan supaya kita bisa lihat terus. Gue juga banyak salah. Gue juga banyak lemah. Gue juga banyak silap. Supaya kita bisa menerima orang lain. Kalau kita tidak lakukan ini, saya yakin teman-teman, kita sulit terima orang lain. Sulit. Dan kalau ini kita lakukan terus menerus, pasti teman-teman akan semakin bertumbuh di dalam karakter dan kerohaniannya. Semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Ini penting kita lakukan teman-teman. Nah, yang ketiga, karena waktunya udah mau habis ya. Yang ketiga teman-teman. Kenapa kita perlu menolong teman kita? Yang ketiga adalah karena disamakan dengan menyembah Tuhan. Ayat ini bilang Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24 bilang begini ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali dengan mempersembahkan persembahan itu. Teman-teman,
Latar belakang konteks ini adalah begini. Yesus sedang berbicara kepada orang Galilea. Jadi Yesus lagi ngobrol sama orang Galilea. Dan Yesus bilang gini, ya, kalau kamu lagi pergi ke bait Allah dan kamu sedang mempersembahkan kurban di sana, kamu teringat kesalahanmu kepada temanmu. Pulanglah, pulang, berdamai dulu. Setelah berdamai, baru datang kembali ke sini untuk mempersembahkan korban. Kenapa? Karena persembahanmu gak diterima Tuhan. Persembahanmu gak diterima karena dianggap itu tadi bohong. Lu kasih persembahan, ternyata kamu tidak bisa mengampuni temanmu, menyelesaikan masalah dengan temanmu. Persembahanmu ini akan menjadi harum di mata Tuhan ketika kita hidup dengan damai dengan sesama. Teman-teman, harga ini cukup mahal karena kita nggak ada pada zaman itu. Tahu nggak jaraknya Yerusalem ke Galilea? Jangan lupa zaman dulu itu bait Allah itu cuma satu di Yerusalem. Sekarang gereja banyak di mana-mana ada. Hampir setiap gang ada gereja. Ya kan? Saya tadi baru di situ tuh, sebelahnya Taman Kencana kan ada ruko-ruko itu. Saya tanya pendetanya, di sini ada berapa gereja? 5. Tempat begitu aja ada 5 gereja di situ. Jadi gereja banyak. Zaman dulu cuma satu bait Allah di Yerusalem. Maka mereka dari Galilea itu datang ke Yerusalem. Jaraknya berapa lama? Searching di dalam internet. 180 km. Dan dulu belum ada mobil. Jadi tidak ada yang balapan di tol begitu, yang zigzag begitu, belum ada. Dulu itu kalau nggak jalan kaki keledai unta. Bayangkan 180 kilo. Saya baca itu artikelnya, kurang lebih 3 hari perjalanan. Sekali jalan loh, 3 hari. Jadi kalau Yesus bilang kamu pulang dulu berdamai, itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu. Buang waktu 1 minggu. Ayo pulang dulu, baru setelah berdamai kasih persembahan. Harganya mahal. Tuhan mau kasih tahu bahwa memang harga sebuah persembahan kita kepada Tuhan itu mahal. Apa itu? Bisa berdamai dengan sesama kita. Bayangkan perjalanan 180 km. Kalau enggak persembahannya enggak diterima. Jadi kita penting menolong teman, mengasihi teman, menerima teman kita. Karena itu bagian daripada persembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menolong teman, kita sedang kasih persembahan loh buat Tuhan. Jadi persembahan itu bukan hanya duit saudara, bukan hanya waktu saudara datang ke gereja, kaki saudara, suara saudara nyembah Tuhan, haleluya. Bukan itu saja. Lebih daripada itu sebenarnya adalah menerima, menolong, mengasihi sesama kita. Itu adalah sebuah persembahan di mata Tuhan. Harganya mahal teman-teman. Jadi ayolah, jangan cari pahala di dalam gereja aja. Di luar gereja juga banyak pahala. Yaitu menolong sesama kita, mengasihi sesama kita. Itu upahnya sama. Ya. Nah, saya tulis ini, Yesus mengatakan dengan jelas di sini bahwa persembahan penyembahan kita kepada Tuhan adalah tidak lebih penting daripada hubungan pribadi kita dengan orang lain. Jadi hubungan pribadi itu dengan orang lain itu penting enggak? Penting. Maka bangunlah hubungan pribadi kita dengan teman-teman kita dengan baik. Sekali lagi, meski orangnya rese. Sadarlah kita semua memang orang rese. Termasuk yang ngomong di depan. Juga orang rese. Teman-teman kan gak bisa lihat saya rese. Karena datang kemari itu jarang-jarang. Dan kalau datang kemari bicara. Kelihatannya rohani banget. Full urapannya. Iya kan? Tapi coba tanya istri saya, anak saya. Rese gak? Rese. Mungkin gak cuma rese bilangnya. Banget. Rese banget. Karena semua kita tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kelemahan, punya kekurangan. Setuju nggak? Kita semua punya kekurangan, punya kelemahan. Jadi sangat berpotensi jadi orang rese, nyebelin. Karenanya jangan sok rohani, jangan sok baik. Kita sama semua. Istilahnya Pak Alex lagi berobat. Berobat jalan, di mana ini? Rumah sakit. Jadi karena itu teman-teman, ayo tolonglah teman kita. Itu sama nilainya.
dengan kita memberi persembahan kepada Tuhan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Jadi saya coba melihat menolong teman itu ada 3 hal. Yang pertama apa itu tadi? Ayo dong, jangan lupa. Apa? Iya, ketika kita menolong berarti kita sedang tidak berdusta. Karena ngomongan dengan Tuhan dalam doa kita, dalam penyembahan kita, dengan realitas sehari-hari sama. Bisa mengasihi teman kita, menolong teman kita. Yang kedua, apa yang kedua? Supaya bertumbuh. Jadi kita menolong teman kita sebenarnya sama dengan menolong diri kita. Supaya kita bisa bertumbuh. Karena di sanalah kita bisa berlatih. Dari mana saudara bisa berlatih? Kalau tidak ada orang-orang resek seperti itu. Justru orang resek seperti itu melatih kita. Justru bertemu dengan orang resek dan saudara bisa berteman dengan dia. Katakan, thank you bro, thank you sis. Karena menolong saya untuk bertumbuh. Yang ketiga, kenapa kita harus menolong? Karena ketika kita menolong sama dengan memberi persembahan buat Tuhan. Justru kalau saudara nggak bisa terima teman, nggak bisa tolong teman, mengasihi teman, saudara kasih persembahan, Tuhan bilang bohong. Bohong, munafik. Itu munafik namanya begitu. Tapi kita tidak akan menjadi orang yang munafik ketika kita menolong orang lain juga. Itu sama dengan mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Saya kira itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini yang kami dengarkan. Mungkin cukup sederhana kebenaran firman Tuhan ini, tapi mengingatkan kami bahwa ketika kami berusaha menolong teman-teman kami, berusaha menerima teman-teman kami, pada dasarnya adalah bukan menolong diri kami. Bukan menolong orang lain, tetapi untuk menolong diri kami. Karena untuk membuat kami bertumbuh, kami butuh orang lain. Karenanya Tuhan tolong, bukan jauhkan orang-orang resek dari hadapan kami, tetapi tolong jamah hati kami, supaya hati kami bisa dirubahkan. Kami punya kesabaran, kami punya kelemah lembutan, kami punya kasih, kami punya hal-hal yang baik terjadi dalam hati kami. Sehingga kami bisa menerima teman-teman kami. Meski itu tidak menyenangkan, meski itu tidak mudah, tapi Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami, semakin banyak kami menolong teman-teman kami, semakin banyak orang-orang yang kami terima walaupun resek, sebenarnya kami sedang lebih banyak mempersembahkan buat Tuhan. Makasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shalom Backboners. Aduh, kayaknya masih agak lemes ya. Boleh sekali lagi kali ya. Shalom Backboners. Oke, mungkin yel-yel dulu kali ya sekali. Coba-coba. Ini karena aku sendiri agak grogi sih ya. Biasanya kan berdua ya Pi ya. Cuman gak apa-apa. Kalau misalnya aku bilang Backboners, kalian bilang strong together gitu ya. Oke, kita coba. Backboners. Oke, siap. Pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Roganda atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Roganda pelayanannya lebih lagi, keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang Pak Roganda lakukan Tuhan buat berhasil. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Roganda. Dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman yang melayani boleh siap persembahan. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Roganda ya Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan kami hari ini bisa menjadi berkat untuk dan bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang berkenan dan bisa menjadi persembahan yang harum juga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahin semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan DM News dan PPA News.
Selamat menyaksikan. My church is my home and my family, my family. Shalom saudara, dalam menjalani rutinitas setiap hari, saya selalu mulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Dengan saya Grace, kembali lagi dalam Daily News minggu ini. This is real love, this is real love. Apapun yang menjadi persoalan hidup, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas, kesetiaannya berlaku tanpa kenal waktu. Saudara, mari kita saksikan Daily News minggu ini. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Oh, oh. Ta, 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 ta. Ku diterima dan ku berubah menjadi lebih. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. Tak perlu ragu untuk melangkah, karena Tuhan Yesus pasti menuntun sampai garis akhir. Sekian Daily News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, ini katanya ada PPA News. Jadinya ngomong aja ya? Apa gimana nih multimedia? Katanya ada PPA News. Oh ngomong aja, oke baik siap. Ini tidak ada briefing ya, tapi tidak apa-apa. Oke, jadi pertama-tama welcome home teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang lagi ke PPA hari ini. Thank you, boleh next? Minggu depan datang lagi ya guys, karena kita dapat firman yang luar biasa banget tadi dari Pak Roganda. Kita belajar untuk sama-sama mengasihi sesama kita, mengampuni sesama kita, karena itu bentuk persembahan kita kepada Tuhan juga gitu. Oke, teman-teman, apakah ada yang baru di sini? Ada yang baru? Ada? Boleh angkat tangannya? Nggak mungkin itu baru, nggak mungkin. Oke, sepertinya tidak ada yang baru, jadi jemaat setia semua ya. Oke, siap kalau gitu, next aja. Nah, selanjutnya kita ada We Pray and Grateful For. Jadi We Pray and Grateful For ini adalah sebuah wadah buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang ingin didoakan, ada yang ingin punya masalah, ketika kalian ada punya masalah, ada punya pergumulan, kalian ingin didoakan, kalian boleh banget langsung aja isi form ini. Tapi ini bukan cuma masalah kalau misalnya ada pergumulan dan lain-lain, tapi kalau misalnya kalian ada rasa syukur, kalian bersyukur hari ini masih bisa makan yang enak, masih bisa datang ke ibadah, misalnya kalian bisa juga langsung aja isi form ini sebagai ucapan syukur kalian ke Tuhan, seperti itu. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita ada open recruitment juga buat care center, prayer, event, social media, and digital arts production. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya hati untuk melayani, boleh langsung aja kontak ke hotline care PPA. Next. Nah, kita juga ada ini, ada event PPA dari Young Pro. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman ada yang usianya 20 tahun ke atas, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Nah, ini 20 ke atas ada? Atau masih 10 tahun ke atas nih? Coba dong, angkat yang tangan tinggi-tinggi. Nah, jadi yang umurnya 20 tahun ke atas, kalian boleh banget buat ikut event ini. Jadi ini event di mana kalian bisa show talent kalian. Kalau misalnya kalian ada talent menyanyi atau menari atau content creating kayak Koyoha gitu kan, content creating di TikTok gitu. Atau Grace menyanyi gitu, kalian boleh banget ikut event ini. Atau kayak fotografi, kayak Feren atau kayak Kak Damai tuh, talentnya banyak banget kan, kalian boleh banget ikut event ini dan nanti bakal dapat hadiah juga, bakal diundi gitu ya Kak ya. Tanggal 31 Desember di Transformation Center. Kalau misalnya kalian pengen dapat info lebih lanjutnya, boleh langsung aja hubungi ke kontak centernya PPA. Oke, next. Nah, selanjutnya kita juga ada PPA Christmas, White Christmas tanggal 17 Desember, which is minggu depan berarti. Boleh dong tepuk tangannya. Ada dress code-nya juga, dress code-nya white, jadi teman-teman jangan sampai salah kostum nih, jangan sampai saltum, jadi minggu depan white ya, jangan black gitu kan, beda gitu, oke? Di tempat yang sama, Transformation Center, so see you. Next. Oh juga ada surprise guys, jadi kalian harus banget datang karena ada event, ada surprise gitu ya, aku juga gak tahu sih surprise-nya apa, tapi pasti menarik banget, jadi jangan lupa datang. Oke, jadi happy Sunday and God bless you. Nah, sebenarnya harusnya aku doa syafaat. Jadi seharusnya aku bukan MC tapi karena tidak ada briefing seperti itu, jadi yaudah aku langsung doa syafaat. Nah, teman-teman semuanya, aku mau ngajak kita semua buat untuk berdiri. Nah, jadi aku mau ngajak kita semua untuk sama-sama berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, khususnya untuk pemilu 2024 yang akan dilaksanakan bulan Februari 2024 nanti. Jadi mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami masih bisa
berkumpul di tempat ini ya Tuhan, kami bisa berkesempatan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Roganda ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati Pak Roganda yang sudah melayani kami hari ini. Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan bagi Pak Roganda lebih lagi dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya dan keluarganya, dalam setiap apapun yang Pak Roganda lakukan, biarlah Tuhan yang buat berhasil ya Bapa. Tuhan, hari ini kami juga belajar untuk mengasihi sesama kami belajar untuk mengampuni sesama kami. Biarlah kami bisa senantiasa jadi berkat untuk sesama kami lebih lagi ya Bapa. Tuhan, hari ini kami juga datang khususnya untuk berdoa untuk pemilu Indonesia yang akan berlangsung pada bulan Februari 2024 nanti ya Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi keamanan di Indonesia ya Tuhan. Di seluruh Indonesia sebelum dan sesudah pemilu berlangsung ya Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi rakyat Indonesia dari segala macam bahaya, baik itu kerusuhan, baik itu kekerasan, bencana alam dan bahaya-bahaya lainnya ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan aparat keamanan yang bertugas di bulan depan ya Tuhan, dan mulai dari saat ini sampai pemilu berlangsung nanti ya Bapa, Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka supaya mereka bisa menjaga bangsa Indonesia ini supaya selalu aman dan juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya Bapak. Tuhan, kiranya pemilu 2024 nanti bisa berlangsung dengan aman dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia, menaungi Indonesia ya Tuhan, memagari bangsa Indonesia supaya senantiasa aman tanpa ada gangguan apapun ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan atas terpilihnya presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, Pancasialis, dan tentunya kami juga berdoa untuk pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik untuk Indonesia. Siapapun yang terpilih pemimpin di 2024 nanti, kami percaya kalau pemimpin yang terpilih itu adalah otoritas yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa kami, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih maju, berkembang dan lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan atas jemaat-jemaat yang sudah hadir hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati jemaat hari ini supaya mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, perkuliahannya, sekolahnya dan apapun yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati. Backboners yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Yang bekerja stay